Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sebenarnya konten ini harusnya dibawakan oleh Iris-chan, tapi berhubung beliau lagi sakit flu, suaranya agak bindeng. Naskahnya Mr. K curi aja untuk sementara waktu, sampai beliau agak sehatan. Jadi mohon dimaklumi dan doakan Iris-chan cepet sembuh ge. Oke, cukup basa-basinya, monggo enjoy konten, have fun ini ge. Let's go! Oke, seperti judulnya, Mr. K mau membahas top 3 karakter yang pernah mendapatkan momen keberuntungan yang luar biasa ajaibnya. Saking ajaibnya ya, keberuntungan mereka ini bahkan berperan penting dalam kelanjutan serta penyelesaian konflik pada arc yang terkait. Sedikit meluruskan yang ada di judul. Mr. K di sini sama sekali gak ada maksud buat ngerendahin konsep Haki sendiri ya, karena seperti yang udah kita pahami semua, selain Buah Iblis, konsep Haki memegang peran penting dalam power system di serial One Piece. Wait a minute, naskahnya masih style Iris nih, safety style. Yang bawain kan aku ya, ngapain juga harus formal seperti ini. Oke, I'm sorry, Mr. K langsung gas pakai styleku. Nih, ku kasih tahu ke kalian top tier 3 Hawking di One Piece. Pertama, kita awali yang kejadiannya baru deket-deket ini dulu deh. Momen hoki yang tergolong lucky bin ajaib didapatkan oleh salah satu Akazaya yang ikut dilempar ke 20 tahun kemudian, yakni Kinemon. Tujuan Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kiku, beserta Momonosuke dikirim ke masa depan karena katanya di 20 tahun mendatang akan ada saatnya sosok bantuan yang siap membantu mereka menggulingkan kekuasaan Kaido di negeri ini. Sayangnya, semua tak semulus rencana guys. Mereka yang terkirim ke masa depan malah terpencar satu sama lain, bahkan Momo juga sempat ditangkap. Setelah perjalanan yang panjang, lagi melelahkan, akhirnya mereka bertemu bajak laut topi jerami. Melihat bagaimana hebatnya sosok Luffy sebagai kapten bersama krunya dengan kekuatan yang bisa diandalkan, menimbulkan harapan mereka untuk bisa meraih kemenangan di negeri Wano. Nah, meski sempat terpencar ya, karena Luffy, Nami, Chopper, Carrot, Brook, dan Sanji berpetualang dulu di Whole Cake Island, akhirnya sebuah aliansi yang kuat pun tercipta dan hadir di Wano Kuni sebagai harapan negeri ini terbebas dari belenggu Kaido dan Orochi. Well, setelah semua aliansi bajak laut, samurai Ming sampai di Wano untuk memberitahu pada samurai yang masih berada di pihak yang anti Orochi Kaido, sebuah pesan pun dikirim melalui selembar kertas yang bergambar sebagai kode kebangkitan perlawanan Kozuki. Namun pesan ini berhasil diketahui oleh pihak Orochi Kaido, sehingga mereka yang pernah menerima pesan tersebut dicari dan ditangkap. Kebetulan salah satu sosok penting di negeri Wano, Yasue, juga berhasil ditangkap serta bakal dieksekusi mati di depan banyak orang. Nah, ketika akan dieksekusi, Yasue mengeluarkan perkataan mengejutkan dengan menyebutkan kalau kertas pesan itu ya hanyalah lelucon belaka yang digunakan untuk menakut-nakuti Orochi. Padahal kenyataannya Yasue cuma berusaha membantu perubahan rencana dan mengalihkan perhatian Orochi. Rencana asli pun tetap berlangsung dengan cara menambahkan gambar kaki di bagian perut ular pada pesan yang telah tersebar. Nah, semua aliansi pembebasan Wano Kuni yang ingin mengalahkan Kaido pun merasa terharu akan pengorbanan luar biasa dari Yasue, sedangkan Kinemon mencoba menjawab teka-teki pesan yang diubah oleh Yasue. Guys, di sini bagian kocaknya. Kinemon menangkap arti dari pesan yang ditinggalkan Yasue adalah berkumpul di pelabuhan Tokage dan menginstruksikan semua pasukan untuk berkumpul di pelabuhan Tokage itu. Tapi sesampainya di sana, yang tersisa ternyata hanyalah puing-puing kapal di mana Kinemon ya mengira pasukan aliansi pembebasan Wano Kuni telah diluluh lantahkan. Tiba-tiba Denjiro bersama lebih dari 1000 samurai di negeri Wano datang menjemput mereka semua, dan disinilah semuanya terbongkar. Fakta kalau Denjiro menyamar sebagai bawahan Orochi sampai pengkhianatan Kanjuro. Interestingnya lagi, Denjiro juga menyebut Kinemon adalah sosok jenius karena ia mengira Kinemon sengaja memplesetkan makna pesan bergambar yang diterima oleh para aliansi. Plesetan kebingungan Hato dan Tokage. Tujuan plesetan tersebut untuk mengecoh mata-mata yang kemungkinan ada di pihak aliansi itu sendiri, dan rupanya bener loh guys. Bahkan bukan bener tindakan Kinemon ya, melainkan benar adanya mata-mata untuk memberi informasi kepada Orochi. Parahnya lagi, Kinemon cuma bisa terdiam membisu waktu ngelihat apa yang ada di depan matanya. Dan puncak kegokilan, nggak lain nggak bukan, Kinemon itu rupanya memang salah baca. Bukan bermaksud ngakalin mata-mata dan lain sebagainya, murni emang karena kesalahan dia mencerna pesan itu. Lalu bagian epicnya, saat Kinemon masih mencerna apa yang sedang terjadi ya, dia sambil bergumam, oh ternyata dibacanya Pelabuhan Hato, bukan Pelabuhan Tokage. Ini hokinya bukan main sih, karena andai saat itu Kinemon bacanya benar, maka aliansi pembebasan Wano Kuni bakalan hancur total. Semua perjuangan selama 20 tahun yang dibangun oleh Akazaya dan warisan tekad dari Kozuki Oden bakalan lenyap.
Next, momen hoki tergokil berikutnya ditempati oleh Usopp, tepatnya saat Kurutobi Jerami sedang mati-matian berjuang di Arc Dressrosa. Sedari awal kita udah diperkenalkan sosok Usopp sebagai Kang Bohong kan, diperkuat juga dengan hidungnya yang panjang, seolah mengingatkan kita pada sosok Pinocchio yang semisal ia berbohong, hidungnya ikut memanjang. Nah, meski sebenarnya bohong itu gak baik, nyatanya pernah ada satu momen dimana dengan kebohongan yang ia bangun sejak awal ya, menuntun dia mendapat keberuntungan yang tak terhingga. Momen itu terjadi ketika Usopp yang kala itu sedang bersama Robin, ditangkap oleh para kurcaci. Ternyata para kurcaci ini punya hubungan yang erat dengan Noland, serta menjadikan sosok Noland sebagai pahlawan yang mereka percayai bisa menyelamatkan mereka. Well, dengan tujuan mau mengambil hati para kurcaci, Usopp berbohong kepada para kurcaci kalau dia ini punya keterkaitan dengan Noland. Malahan Usopp juga berbohong soal nama dengan menyebut nama dia sendiri dengan para teman-temannya juga itu punya nama akhiran Land. Jadi dah nama-nama seperti Usopp Land, Robin Land, Luffy Land, wes pokoknya serbolan lah. Padahal di titik ini ya Usopp juga ketakutan setengah mati. Untung para kurcaci mudah dihasut dan dikibulin. Nah, bersama para kurcaci ini Usopp berencana untuk mengalahkan Sugar, pemakan buah iblis Hobi-Hobi Nomi yang punya kekuatan merubah seseorang menjadi mainan. Gak cuma itu ya, orang yang diubah jadi mainan ini juga bakal dilupakan oleh orang-orang terdekat mereka. Well, karena banyak prajurit Dressrosa yang diubah jadi mainan, andai Sugar dikalahkan ya, maka peluang kemenangan menjadi lebih besar. Tapi saat pelaksanaan rencana, hal buruk malah terjadi. Mereka gagal sepenuhnya untuk bisa menjatuhkan Sugar dengan cemilan super pedas. Apesnya lagi, Robin juga ikut kena jadi mainan. Serupa nasibnya dengan para gladiator yang telah kalah dan jadi mainan. Nah, di momen itu Usopp berniat untuk melarikan diri karena merasa gak mampu melawan musuhnya di sana. But sesuatu yang cukup menyentuh terjadi. Para kurcaci masih percaya Usopp bakalan menyelamatkan mereka dan mengalahkan Sugar sesegera mungkin. Mendengar ucapan penuh kepercayaan dari kurcaci, Usopp akhirnya memberanikan diri untuk kembali bertarung. Tapi gak butuh waktu lama, Usopp dibuat keok oleh Sugar. Usopp. Untung di sini momen aneh lucu kocak bin ajaib kembali tercipta. Sugar ya niatnya mau mengerjai Usopp dengan memberikan cemilan super pedas yang harusnya ditujukan untuknya kan. Kini cemilan pedas itu diberikan kepada Usopp. Dan boom, karena saking pedesnya cemilan tadi, Usopp memasang wajah kaget yang sungguh kocak dan cukup menakutkan sih. Sugar yang melihatnya saja juga ikutan kaget dan shock. Dan gak butuh waktu lama, Sugar jatuh pingsan dan mereka yang awalnya jadi mainan berhasil kembali menjadi orang sungguhan. Oh, berkat keberuntungan luar biasa yang mungkin cuma hadir 100 tahun sekali ini, Usopp langsung dipuja layaknya dewa. Gelar baru pun hadir untuk Usopp, yaitu God Usopp. Harga bounty Usopp pun usai kejadian ini juga melesat fantastis, yakni menyentuh angka 200 juta berry. Puja kerang ajaib. Maaf, maksud Mr. K, God Usopp guys. Terakhir kita tutup dengan nama yang dari julukannya aja udah melambangkan betapa beruntungnya bajak laut yang satu ini. Yaps, dia adalah Buggy the Clown alias Mr. Lucky Man. Oke, sebelum mengulik momen sensasional yang dibuat oleh bajak laut badut ini ya, kita tentu tahu dong kalau Buggy merupakan pemakan buah iblis Bara-Bara Nomi. Kekuatan yang ia dapat yakni bisa memisahkan tubuhnya menjadi beberapa bagian sesuka hati. Istimewanya buah ini seperti yang pernah kusampaikan dulu banget ya. Buah iblis Bara-Bara Nomi ini menjadi counter alami untuk senjata tajam, tak terkecuali pedang ataupun pisau, mau pedangnya dilapisi haki ataupun kagak. Jadi sejak Buggy makan buah ini, Buggy kayak udah mendapatkan kehokian yang sejati nih. Kemampuan ini pun diperjelas saat di Marineford ketika Mihawk melepaskan serangan tebasan menuju Buggy. Untungnya seperti yang kita lihat ya, Buggy sama sekali gak punya luka tebasan yang fatal. Padahal Mihawk diakui sebagai ahli pedang terkuat kan? Wah, dari sini aja udah menarik nih Bara-Bara Nomi. And now, Mr. K mulai jabarkan aja deh kehokian yang hakiki dari Buggy ini guys. Pertama, ia memanfaatkan kegaduhan guna bisa lepas dari penjara terburuk angkatan laut, Impel Down. Meskipun menganggap pertemuannya dengan Luffy adalah keapesan, nyatanya Buggy berhasil menggunakan situasi ajaib yang sulit disampaikan kata-kata karena saking hokinya si badut ini untuk benar-benar melarikan diri dari Impel Down. Plus dia juga membebaskan beberapa tahanan mengerikan di sana yang membuat dia banyak menerima rasa hormat dari mereka dan juga banyak yang jadi bawahan Buggy. Lalu kehokian selanjutnya ketika perang Marineford antara angkatan laut dengan bajak laut Shirohige terjadi, meski gak ikut secara intens di pertarungan dan yang ada di pikirannya cuma kabur, tapi kenyataannya Buggy sukses mencuri perhatian pihak manapun di sana sini. Kenapa bisa sukses? Well, banyak faktornya guys. Selain karena berhasil lepas dari Impel Down membebaskan para tahanan, ada momen hoki lagi yang sangat menarik untuk kita teliti. Misalnya saat momen dimana Buggy bisa bicara dengan Shirohige, semua orang mengira kalau Buggy punya keberanian yang gak pandang bulu, padahal keduanya ini cuma saling mengenal karena Shirohige tahu Buggy pernah menjadi anak buah Roger. Nah, dari situ berkembang lagi dengan semua yang di sana tahu kalau Buggy ini mantan anak buah Roger, serta berteman dekat dengan bajak laut Akagami Shanks.
Semua orang yang ada di tempat kejadian perkara merasa dibuat kaget dengan hubungan erat yang Bagi miliki dengan nama-nama besar tadi. Alhasil Bagi menjelma menjadi sosok yang makin dihormati dan disegani secara kebetulan dan laki yang luar biasa. Malahan, ia juga disebut sebagai bajak laut yang diam-diam tapi mematikan karena ia seolah-olah menyembunyikan identitas dan koneksinya. Sehingga banyak orang mengira Bagi punya kekuatan yang tak kalah mengerikan dari bajak laut mengerikan lainnya. Ya, padahal kita tahu sendiri, Bagi bukanlah salah satu karakter yang masuk dalam perhitungan secara kekuatan, tapi berkat diketahuinya fakta dirinya di waktu dan momen yang tepat, membuat dia langsung mendapat penghormatan yang gila-gilaan. Nama Bagi pun juga makin melejit waktu dia dengan seenaknya ngambil momen dengan melakukan vlog di Marineford. Ampun dah Bagi, the real clown yang menghibur sekaligus bikin kita berdecak kagum penuh keheranan dan rasa tawa. Bahkan usai perang Marineford pun, Bagi masih dapat keberuntungan lain yang mana dia berhasil meraih gelar Shichibukai. Ya meskipun gak lama-lama banget, karena kemudian sistem ini dihapuskan. So, itulah 3 tokoh yang pernah mendapat momen keberuntungan yang gak pernah kita duga dari mana datangnya. Sayangnya, meski berdampak besar, tentu keberuntungan gak selalu bisa jadi andalan guys, toh semua tetap kembali dari usahanya lagi. Tapi, penyajian momen yang gak biasa inilah yang membuat serial One Piece gak pernah ada kata bosen kan buat ngikutinnya. So, momen apa lagi nih yang cocok buat dijadikan konten? Coret-coret aja di komentar, oke? Finally, see you again next time. Adios, Caramelos. Dari siapa everyone. Salam Animedia.